Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Tri Rahaditya Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep basis data. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari basis data, yakni kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System yang biasa disingkat dengan DBMS. Selanjutnya yakni ada PDM, yakni model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Kepanjangan dari PDM yakni Physical Data Model. Relasi pada PDM yakni ada tiga. Yang pertama yaitu one-to-one adalah satu data hanya memiliki satu data di tempat lain atau di tabel lain. Yang kedua yaitu many-to-many, yakni satu data bisa memiliki banyak data di tempat atau di tabel lain. Yang ketiga yakni many-to-many, satu data bisa memiliki banyak data di tabel lain dan sebaliknya. Selanjutnya, atribut pada PDM. Ada dua, yakni primary key dan foreign key. Yang pertama, primary key, atribut yang nilai datanya bersifat unik dan tidak boleh ada duplikasi, yang biasanya dilambangkan dengan dalam kurung PK. Yang kedua, yakni foreign key, yang biasa dilambangkan dengan dalam kurung FK, yakni primary key yang berada di tabel lain. Selanjutnya, tipe data. Definisi yang menjelaskan jenis data yang dapat disimpan pada setiap kolom sebuah tabel pada basis data. Adapun tipe-tipe data, yang pertama yakni string, yang biasanya itu di string itu ada varchar, text, dan enum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah numerik, biasanya itu tipe datanya itu integer, float, dan double. Yang terakhir yaitu adalah tipe data date and time. Biasanya date itu digunakan untuk menampilkan hari. Kalau tipe data datetime biasanya menampilkan hari dan waktu. Dan kalau yang year itu tipe data year biasanya menampilkan tahun. Baik, di sini ini adalah contoh yang telah saya buat. Nah, di sini ada premier key dan premier key yang berada di tabel lain disebut dengan foreign key. Nah, yang tadi saya jelaskan itu kan kayak tipe datanya. Nah, tipe data di sini itu kayak varchar, integer. Kenapa yang di dalam kurung ini maksudnya berapa huruf dia bisa menampung gitu. Ini relasinya. Baik, selanjutnya adalah DBMS, yakni singkatan dari Database Management System, yaitu sistem perorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau yang biasa dikenal dengan software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS ini juga dapat membantu dalam pemeliharaan serta pengelolaan data dalam jumlah yang besar. Dengan menggunakan DBMS, bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. Perintah atau instruksi tersebut umumnya ditentukan oleh user. Adapun bahasa yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu DDL dan DML. Yang pertama yaitu DDL atau Database Definition Language. Pengertian DDL adalah Data Definition Language, yaitu sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi struktur sebuah objek database.
di database terutama dalam bentuk skema. Fungsi dari DDL dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat objek atau create. Yang kedua yaitu merubah struktur dalam tabel, alter. Yang ketiga yaitu menghapus struktur pada tabel, drop. Yang keempat yaitu menghapus objek dalam database dengan cepat, truncate atau delete. Selanjutnya yaitu DML atau Data Manipulation Language. Adalah kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel seperti menambah, merubah, atau menghapus data. Perintah ini tidak terkait dengan struktur dan metadata dari objek-objek yang berada pada tabel-tabel database. Berikut adalah perintah memanipulasi data tersebut. Yang pertama insert, update, call, do, handler, load data in file. Baik, selanjutnya adalah sintaks DDL. Adapun sintaks DDL, masih banyak sintaks DDL yang bisa dilihat secara mandiri di website resmi dari MySQL. Tapi di sini saya menggunakan beberapa saja. Yang pertama yaitu ya create. Dengan perintah create table, nama table, data 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Lalu selanjutnya itu ada alter dengan perintah alter table dengan nama table, add argumen dengan tipe data. Selanjutnya adalah truncate, baiklah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sintaks DDL. Adapun banyak yang bisa dilihat secara mandiri di website MySQL sendiri. Tapi di sini saya menggunakan beberapa tapi saya di sini menjelaskan beberapa saja. Yang pertama yaitu create dengan perintah create table dengan nama table, data table, data 1, data 2, data 3 dan seterusnya sampai data yang diinginkan. Selanjutnya ada alter dengan perintah alter table, kurung buka nama table, kurung tutup, add disertai dengan argumen dan tipe datanya. Selanjutnya itu adalah truncate dengan perintah truncate table, dalam kurung buka nama table, kurung tutup. Selanjutnya adalah ada drop dengan perintah drop table, kurung buka nama table, kurung tutup. Selanjutnya ada rename dengan perintah rename table, kurung buka nama table lama, kurung tutup to, kurung buka nama table baru, kurung tutup. Selanjutnya ada describe dengan perintah describe atau DESC, kurung buka nama table, kurung tutup. Baik, selanjutnya yakni sintaks DML. Sama seperti sintaks DDL, saya di sini menggunakan beberapa. Yang pertama yaitu insert dengan perintah insert into, kurung buka nama table, kurung tutup, kurung buka kolom 1 sampai seterusnya, kurung tutup, values, kurung buka data 1 sampai seterusnya sampai yang diinginkan, kurung tutup. Selanjutnya update dengan perintah update, kurung buka nama table, kurung tutup, set, kurung buka kolom, kurung tutup sama dengan data, where, kurung buka kolom, kurung tutup sama dengan data. Selanjutnya itu adalah delete dengan perintah delete from, kurung buka table, kurung tutup, where, kurung buka kolom, kurung tutup sama dengan data.
Selanjutnya yakni adalah select. Dengan perintah select tanda bintang from kurung buka nama table kurung tutup. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan sintaks-sintaks yang sudah saya paparkan sebelumnya. Di sini saya menggunakan sklyog dan sudah menggunakan SAM sebagai IP address-nya. Selanjutnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk membuat database-nya kita tulis create database dengan nama database. Di sini DB ini kepanjangan dari database. Selanjutnya, untuk menggunakan database yang telah kita buat itu, kita menggunakan use. Di sini seperti di sini bisa dilihat sudah menggunakan database bengkel. Selanjutnya, untuk membuat suatu tabel menggunakan perintah create table dengan nama tabel. TB ini singkatan dari tabel. Di sini seperti yang sudah dilihat dari PDM sebelumnya yang saya perlihatkan. Di sini ada ID pegawai dengan integer 10 sebagai primary key. Lalu ada nama pegawai dengan menggunakan varchar 25 not null. Selanjutnya adalah kontrak pegawai varchar 25 not null. Kemudian ada alamat pegawai varchar 50 not null. Selanjutnya, untuk melihat dari tabel tersebut kita bisa menggunakan describe tabel pegawai atau DESC. Kita select lalu execute. Terlihat di sini sudah ada tabel yang kita buat sebelumnya, yang saya sudah buat sebelumnya. Di sini sudah ada beberapa sama beberapa tabel yang telah saya buat. Lalu untuk melihat tabel-tabel yang sudah saya buat tadi menggunakan show tables, kita bisa running programnya. Nah, dapat terlihat telah terbuat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel. Selanjutnya, untuk menggunakan tadi saya sudah menjelaskan tentang alter table. Di sini cara penggunaannya yakni saya di sini menggunakan alter table untuk menambahkan foreign key yang berada di tabel detail transaksi service. Seperti yang saya sudah bilang, cara menggunakannya yaitu alter table dengan nama table, add ini perintahnya menambahkan foreign key di ID jenis service, reference tabel jenis service dengan ID jenis service. Untuk melihat apakah ini bekerja, kita bisa select perintahnya lalu merunnya. Dapat terlihat bahwa one queries execute dan one success, null error, zero warning. Lalu untuk melihat apakah sudah ditampilkan foreign key pada tabel detail transaksi service, kita bisa melihatnya dengan cara describe tabel detail transaksi service. Sudah dapat terlihat bahwa di ID jenis service sudah ada foreign key-nya.
selanjutnya untuk mengisi data pada tabel pegawai. Di sini saya menggunakan insert into tabel pegawai values dengan eh, kolom pertama yaitu ID pegawai, nama pegawai, kontrak pegawai, dan alamat pegawai. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk menampilkannya menggunakan select bintang from tabel pegawai. Lalu akan seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya jika kita ingin menghapus data yang berada di tabel pegawai ini, kita dapat menggunakan perintah delete. Delete from dapat dilihat bahwa one queries execute, one success, zero errors, zero warning. Lalu kita bisa melihat dari tabel tersebut dengan menggunakan select. Baik, dapat dilihat di sini yang tadinya ada 3 pegawai sekarang menjadi 2 pegawai. Lalu kita bisa mengupdate isi dari tabel ini dengan perintah update. Baik, uh, di sini saya ingin mengupdate uh, data dari uh, data dari pegawai. Uh, saya di sini akan merubah alamat pegawai tree menjadi alamat baru dengan perintah update.
Baik, bisa dilihat um, one queries execute, one success, zero errors, zero warning. Baik, kita lihat sekarang pada tabel. Baik, alamat dari nama pegawai Tri sudah berubah dari Jalan Gunung Agung menjadi Jalan Arta. Sekian penjelasan yang saya bisa berikan. Apabila ada kesalahan atau pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.